TPA Bakung adalah tempat pembuangan sampah untuk seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Sehari volume sampah kita 750 ton sampai 800 ton per hari. Mobil sampah yang ngangkut sampah di sini sekitar per hari itu 250-an rit. Secara tidak langsung mereka sangat membantu karena dengan adanya pemulung, volume sampah sedikit banyak berkurang. Pemulung anak ya, kalau menurut pemantauan kami sih cukup banyak anak-anak yang mulung di TPA ini. Paling jam 11, jam 12. 1 jam aja. Berapa tuh penghasilannya? Paling goceng. Goceng tuh berapa? 5.000. 5.000. Uangnya tuh diapain? Kasih orang tua. Jadi ibu saya nggak ada yang bisa nolong dia lagi. Jadi anak yang paling tua nih yang bisa nolong. Dan ini anak tertua. Jadi Dana sempat sekolah kan waktu itu? Sempat. Sempat. Dani, terus kenapa waktu Dani berhenti sekolah? Karena orang tua saya kan meninggal, tapi di rumah sakitnya nggak ada yang ngurus. Mama sayanya pergi. Mama saya pergi ini ke sini kerja mulung. Tapi dia itu pergi. Ini bapak saya itu kena kimia darah. Dia meninggalnya pas hari Minggu. Pas hari Minggu itu mama saya nggak tahu. Tiba-tiba mama saya datang. Tiba-tiba dapat kabar. Saya dapat kabar itu ya susah kalau udah ajal muda kayak gitu tadi. Ini ya, bukan ini ya, ini ya. Sinar matahari sama mantennya dong. Usianya berapa? 13 tahun. 4. Cuman saudaranya 3. Nomor 1 kerja mulung. Iya. Bapaknya mulung, tapi bapaknya udah meninggal. Udah. Dani sudah mulung udah berapa lama? Udah ada 1 tahun dia mulung. 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Dani putus sekolah ya, Bu? Putus sekolah. Dulu pernah sekolah sih? Ya udah pernah sekolah. Semenjak bapaknya sakit, dia nggak sekolah lagi. Kelas berapa dia? Kelas 2. Kelas 2 SD. Iya. Dia jadi pemulung disuruh atau gimana? Kemauan dia sendiri. Kenapa dia pengen ini? Ingin nolong orang tua katanya karena bapaknya nggak ada lagi. Ya udahlah katanya disuruh sekolah nggak mau. Nggak, Mak, saya mau nolong emak aja lah kerja katanya. Ya udah katanya, kalau mau kerja yang benar ya. Tiap hari Dani
ngasih ke ibu? Iya, setiap kali ngasih. Kalau lagi rame dia dapat 10, kalau lagi sepi dapat 5.000, kadang-kadang dia 2.000 dapat duit. Uangnya untuk apa, Bu? Untuk belanja, nolongin bayar rumah. Emaknya kerja, dia ngaji, dia sekolah, lesnya jojong dia setiap minggu. Tuh, setiap kerja, pulang kerja jam 4, pulang kerja itu ngaji dia tuh. Kalau emaknya repot, dia nolong emaknya, ngomong adiknya, beberes di rumah. Nyapu, cuci piring, cuci baju kalau emaknya nggak sempet. Kalau emaknya pulang sore kerja, dia nyuci piring, masak, gitu. Ngurusin adiknya. Pada dasarnya komunitas Jendela ini memang peduli kepada kaum yang marginal seperti itu. Dan pertimbangan pemilihan TPA Bakung karena saya melihat gitu, di mana sih lokasi yang memang mempunyai kaum marginal lumayan besar jumlahnya seperti itu. Ketika saya mencari, oh ternyata di Bandar Lampung ada satu tempat yang memang pembuangan sampah itu semua dikumpulkan di sini, di TPA Bakung. Saya berpikir, oh di sini berarti akan banyak anak-anak dan akan banyak pemulung yang membutuhkan bantuan, terutama untuk pendidikan anak-anak. Pas saya searching, pas saya cari lokasinya, oh ternyata memang di sini ada beberapa anak yang memang masih putus sekolah dan memang dari kondisi sosial ekonominya pun kurang. Akhirnya saya putuskan, saya survei ke sini dan memang semua kenyataan itu benar. Akhirnya di site disinilah kita ambil lokasi di TPA Bakung seperti itu. Ya, kami merelakan kantor kita dipakai untuk hal-hal yang positif. Awalnya saya nanya sama teman saya, Mbak, ini bau apa sih, kok kayak bau asem-asem gitu ya? Saya nggak tahu ya, ini namanya bau sampah, saking banyaknya kan Mbak ya, jadi baunya tuh asem banget. Awalnya nggak betah sih, awalnya mau kayak gini terus, tapi kan nggak enak ya Mbak. Tapi ujung-ujungnya udah kebiasaan, terbiasa deh. Jadi nggak terlalu terganggu lagi sih. Kesannya sih sebenarnya nggak masalah sih dengan baunya, karena memang teman-teman semua di sini yang walaupun awalnya merasa terganggu dengan bau yang di sini gitu, tapi memang mereka punya kepedulian yang sama dengan kita gitu. Jadi mereka nggak terlalu yang namanya, mungkin awal-awalnya memang sih mereka ada yang muntah lagi habis ngajar ke kamar mandi muntah gitu 2-3 kali. Sekarang malah udah nggak muntah lagi, udah terbiasa dengan bau-bau semacam ini. Awal-awalnya yang ngeliat adik-adiknya yang itu kan agak-agak gimana gitu mereka, tapi sekarang sudah pegangan tangan, bercandaan bareng, udah ngalir sendirinya dengan sendirinya. Karena mungkin jiwa teman-teman di sini semua sama sih, pengen meningkatkan pendidikan mereka gitu, memudahkan akses pendidikan ke mereka gitu sebenarnya, akses pendidikan, akses buku gitu. Alhamdulillah relawan sekarang tercatat itu jumlahnya 70-an orang, itu 70 sampai 72 orang sekarang. Dari bulan November kita berdiri sejumlah segitu, tetapi memang kebanyakan relawan yang datang karena kegiatan kita hari Minggu, biasanya sih yang datang itu sekitar 25 sampai 30 orang. Siapa saja sih relawannya? Relawannya ini sebenarnya mulai dari mahasiswa sampai yang sudah bekerja. Mulai dari mahasiswa itu pun
yang terbaru paling muda itu angkatan 2014, tetapi ada yang juga sudah bekerja sebagai dosen, terus ada yang bekerja di lembaga trainer, kemudian ada yang sebagai guru notabene, tapi memang punya latar belakang yang berbeda-beda seperti itu. Jadi tidak harus bercita-cita menjadi guru baru masuk sini, itu tidak, tapi yang punya semangat berbagi bisa gabung di komunitas Jendela seperti itu. Alasan saya sih ya, kan saya juga mengajar ya Bu ya, mengajar di suatu sekolah, dan sekolahnya itu termasuk sekolah yang untuk anak-anak yang ya agak berkecukupan lah, berkecukupan ke atas ya. Saya mau pendidikan itu merata, jadi nggak cuma anak-anak yang punya uang, yang punya ini bisa baca tulis. Sini cuma menyumbangkan sedikit sesuatu lah buat adik-adik ini, seenggaknya walaupun cuma baca atau tulis, seenggaknya mereka bisa membaca gitu, membuka wawasan mereka lebih, seperti itu sih. Pertama sih karena saya melihat memang pendidikan itu kan sebagai kebutuhan dasar anak, dan kebetulan si Mika itu ngendalin Jendela, komunitas Jendela. Sebenarnya sih komunitas Jendela ini fokusnya nggak cuma ke pendidikan tapi ke minat baca. Jadi semua kegiatan kita yang ada di sini semua berbasis dengan buku gitu. Jadi nggak cuma kita memperkenalkan buku ke mereka itu, kan mereka taunya cuma buku itu matematika, IPA, IPS. Nah kita di sini tuh berusaha mengenalkan buku ke mereka itu, kalau buku itu nggak cuma hal-hal semacam itu. Kita punya buku kayak kain flanel yang kita lagi bikin ini gitu. Jadi mereka jadi mulai tertarik dengan buku, nggak asing dengan buku. Awalnya mereka memang nggak pernah baca buku sama sekali, tapi sejak beberapa bulan yang lalu kita kenalkan buku, mereka jadi tertarik. Kadang-kadang malah mereka yang nyari, Kak buku barunya mana gitu-gitu. Seperti itu sih, karena akhir-akhir ini donasi buku tentang buku cerita tuh lumayan banyak. Sebelum-sebelumnya sih memang buku pelajaran. Kadang-kadang mereka malah minta buku barunya sih sebenarnya gitu. Terus gimana tanggapan Sumber dana kita pertama kali, ini sejarahnya pertama kali, kita pertama kali volunteer itu ada 11 orang. Kita bersama-sama ke tempat keramaian, kemudian kita bagikan brosur, kita minta bantuan bahwa kita mengadakan satu kegiatan sosial. Dan alhamdulillah kita dapat bantuan dan kita berikan stiker untuk orang-orang yang memberi bantuan. Dari situ kita mampu membeli papan tulis, buku tulis, alat tulis, dan lama-kelamaan kita bisa maju, bikin proposal. Kita alhamdulillah kemarin Dinas Pendidikan Provinsi membantu komunitas Jendela. Selain itu, ada teman-teman dari volunteer yang sudah bekerja yang menitipkan sebagian uangnya ke kita untuk dibelikan keperluan adik-adik seperti itu. 6 terus tambah jadi hasilnya 72 tambah 4 berarti kan ini diambil yang belakangnya 3. Oke 8 kali ayo itu perkalian 8 sisanya 8 kali 1 Metode pendidikan yang kita ambil untuk komunitas Jendela Lampung itu ada 2. Yang pertama adalah metode pendidikan formal, yang kemudian yang kedua adalah metode pendidikan informal. Yang mana yang formal itu kita fokuskan untuk baca, tulis, dan hitung seperti itu. Untuk anak-anak prasekolah, bahkan sampai yang anak kelas 2 SD, mereka menyatakan kelas berapa? Kelas 2. Ternyata pas ditanya huruf pun itu tidak semua mereka mampu mengucapkan dengan lancar, apalagi membaca. Akhirnya kita fokuskan untuk membaca. Dan kalau yang kelas 6 terakhir kita lakukan evaluasi, ternyata anak kelas 6 pun
Sebenarnya sebentar lagi itu ujian, perkalian pun mereka belum hafal dan kita fokuskan untuk mengajarkan mereka matematika seperti itu. Begitu juga dengan menulis dan lain-lain. Yang kedua, metode informal. Metode informal ini saya tekankan tadi bahwa Jendela ingin meningkatkan kreativitas anak-anak, perilaku, dan wawasan mereka seperti itu. Beberapa kita misalnya ajarkan mengolah bahan barang-barang bekas bisa untuk dimanfaatkan lagi seperti koran bekas, terus waktu itu botol. Kita ajarkan juga untuk cintai lingkungan karena itu berdampak pada perilaku mereka. Terus juga ketika Hari Ibu kita ajarkan bagaimana mengucapkan terima kasih kepada orang tua seperti itu. Dan memang kita bikin setiap kegiatan ini jadi sarana mereka untuk terus memperbaiki diri. Kita misalnya ajarkan mereka untuk biasa berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti itu. Jadi memang tidak hanya wawasan mereka yang dibangun, selain minat baca, tetapi juga perilaku mereka itu yang paling penting sebenarnya. Kadang aku sekarang ngajar baca sama tulis sih, tapi kadang-kadang juga aku ngajarin matematika atau kadang-kadang bahasa Inggris kalau mereka mau gitu. Sebenarnya selama beberapa bulan ini kita ngelihat sih potensi mereka ada di mana gitu Bu. Jadi sebelumnya memang mereka ada yang tertarik dengan gambar, prakarya, dan kebetulan seminggu yang lalu kita dapat donasi kain flanel banyak. Jadi kita punya ide kemarin itu kita dari koran bekas dan sedotan bekas, kita sekarang pakai kain flanel karena memang minat mereka ke kreasi seperti itu memang luar biasa sih anak-anaknya ini. Mungkin mereka nggak pandai dalam hal berhitung, baca segala macam, tapi kreasi mereka ini lumayan bagus ternyata. Mereka punya imajinasi yang luar biasa sebenarnya. Suka dukanya susah diatur. Kadang ada anak-anak yang Kak, aku nggak mau belajar ini, lari sana lari sini kayak gitu deh. Kadang juga anaknya sikapnya ya gimana ya, seperti itulah, susah dikendalikan gitu. Kalau diajak ini nggak mau, jadi ya gitu deh, suka dukanya itu aja sih. Sukanya lucu-lucu, polos gitu kan. Kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang nggak kita pikir bakal keluar dari mulut mereka gitu. Respon anak, beberapa ada yang fokus sih, beberapa fokus ngikutin apa kata saya. Ada beberapa anak yang Kak, aku maunya yang mudah aja. Mereka nggak mau kasih yang ke tahap sulit gitu loh Mbak. Misalnya dia pinternya ngitung dari 1 sampai puluhan gitu ya, dikasih ratusan mereka nggak mau, menyerah gitu aja. Ada juga beberapa anak yang ada yang suka tantangan, dia Kak aku mau, kayak gitu sih. Beda-beda, setiap anak tuh beda-beda kemauannya gitu, responnya. Senang kakak-kakaknya baik, terus itu mau ngajarin kita. Rudy juga senang belajar di sini. Kakak-kakaknya juga itu sih nggak pernah marah gitu, orangnya baik semua. Manfaat ikut komunitas Jendela bagi saya sebenarnya karena komunitas Jendela ini komunitas sosial, saya nggak hanya mendapatkan kepuasan batin karena passion saya itu ngajar ke anak-anak seperti ini, tapi saya juga bisa menggali diri saya ternyata,
berkomunikasi dengan orang-orang seperti ini gitu. Nggak cuma ke adik-adiknya gitu, gimana menghandle adik-adiknya, gimana ketemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, ada yang dosen, ada yang pekerja, ada yang pemarah segala macam. Saya sebagai koordinator juga kadang agak kewalahan dengan karakter yang seperti itu gitu. Jadi banyak, karena saya yakinnya setiap teman-teman yang gabung di sini dengan komunitas sosial ini pasti ada manfaat yang mereka dapatkan, dan setiap orang berbeda-beda. Kalau saya mendapatkan seperti itu sih sebenarnya. Manfaat bagi saya, pertama menambah wawasan saya, terus menambah teman-teman, terus menambah kemampuan saya untuk mengajar. Saya juga kan sebenarnya bukan fakultas dari FKIP ya Mbak ya. Jadi dengan mengajar di sini mungkin kemampuan saya untuk mengajar anak-anak di sekolah yang saya ajar jadi lebih baik juga sih gitu. Tanggapan kita sebagai petugas TPA di sini sangat mendukung dengan adanya komunitas jendela ini yang bisa mengajarkan anak-anak, khususnya anak pemulung ini, ya apalagi mereka yang putus sekolah, untuk lebih mengenal pendidikan dan akhlak. Terima kasih, saya alhamdulillah bersyukur ada yang mau ngelajarin anak saya, Bu. Terima kasih sayanya. Pinginnya sih biar ada untuk kelanjutan dia hidup masa depannya nanti. Saya pingin dia kerja gitu. Jangan mau kerja sampah, kalau bisa ada kerjaan kerja lain kata saya sama Dani. Iya, Mak, nanti gitu. Terus Doyang Sindi bilang, kalau ada yang mau mengambilkan benang itu buat aku, kalau dia perempuan jadikan saudara. Jadi dokter. Ya biar bisa nyembuhin orang yang sakit. Biar orang sakit dia biar cepat sembuh. Menjadi pemain bola paling jadi artis ya, buat membantu orang tua. Sebenarnya sih harapannya lebihnya adalah koordinasi lebih jauh seperti itu. Jadi mungkin kita pun bisa dievaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut kita bisa sampaikan kekurangan kita, kebutuhan kita itu apa sih, dan kita sih dari komunitas jendela berharap mereka mampu menjadi fasilitator juga buat kita, karena memang target akhir dari kita itu juga pengen mendirikan perpustakaan di sini, tapi memang terkendala karena ini punya Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kita belum berkoordinasi lebih lanjut juga dengan Disbertam supaya gimana sih caranya kita bikin perpustakaan untuk adik-adik Bakung seperti itu. 3, 2, 1. Harapannya sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, bahwa komunitas jendela ini adalah komunitas sosial pendidikan. Kita berharap adik-adik yang memang sebagai akar dari bangsa ini, terutama untuk yang di Provinsi Lampung, mereka mampu menjadi anak-anak yang lebih baik dari segi moral, dari segi wawasan, dari segi pendidikan. Semoga komunitas jendela terus berperan membangun mereka menjadi anak-anak yang lebih baik. Semoga komunitas jendela terus menjadi jendela masa depan bagi anak negeri.